Cek, cek. Suara jelas nggih? Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah titip dan amanahkan kepada kita. Kita masih bisa untuk beraktivitas bagaimana biasanya. Kemudian malam hari ini kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan kelas kita, yaitu Syarah Jurumiyah, walaupun dari rumah masing-masing. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kemudian kita mendoakan pengarang kitab Jurumiyah maupun pengarang syarah-syarahnya, di antaranya Dr. Aiman yang mengarang syarah Al-Kafi ini, Al-Kafi fi Syarhil Al-Jurumiyah ini. Semoga ilmu mereka bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, Bapak Ibu, dimanapun berada, rahimakumullah. Kita malam ini memasuki halaman ke-58, yaitu pelajaran yang kelima, bab kelima dari Jurumiyah, yaitu Babul I'rabi. Bab I'rab. Di mana kita baca dulu matanya. Syekh Jurum rahimahullah mengatakan, Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Beliau mengatakan i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat-kalimat karena berbedanya awamil-awamil yang masuk padanya, baik secara lafaz maupun secara takdir. Al-i'rabu. Al-i'rabu. Kenapa dibaca i'rabu? Sebelum kita cek kenapa dia dibaca i'rabu, maka identifikasi dulu. Apakah dia isim? Apakah dia fi'il? Ataukah dia ini huruf? Al-i'rabu, dia mengandung salah satu di antara tanda isim, yaitu ada al. Maka dia ini adalah isim karena ada alnya. Kemudian sudah mampu menemukan dia ini isim, kemudian dibaca apakah dia ini untuk mufrad, musanna, ataukah
jamak. Ketika dilihat, oh ternyata dia cocok untuk mufrad karena tidak ada ketambahan apapun, tidak ketambahan bentuk musanna dan tidak juga ketambahan bentuk jamak. Sehingga dia harus dibaca, dia rafa maka dia berbunyi domahnya karena ada al, tidak ada matain. Tapi kalau dia fathah, kalau dia nasab dia harus berbunyi fathahnya. Kalau dia jer maka dia harus berbunyi kasrahnya. Bu, ba, bi. Tinggal lihat, adakah dia kemasukan penasab sehingga dia cocok dibaca nasab? Ternyata tidak, karena dia di awal. Apakah ada yang memungkinkan dia untuk dibaca jer? Di antaranya kemasukan huruf jer atau menjadi mudhaf ilaih. Ternyata juga tidak ada. Dia tidak kemasukan huruf jer sebelum kata al-i'rab itu. Sehingga satu-satunya kemungkinan dia hanya dibaca i'rabu. Karena dia dibaca i'rabu artinya dia dibaca dhammah dalam keadaan rafa. Sekarang kita sudah menemukan dia isim di awal kalimat dan dibaca rafa untuk mufrad. Jadi apakah dia? Nah, maka sesuai ciri-ciri dalam rumus kita maka dia cocok menjadi mubtada. Nah. Menjadi mubtada. Nah, tinggal cari mubtada membutuhkan khabar. Ingat, mubtada membutuhkan khabar, khabar muqaddam membutuhkan mubtada muakhar, fi'il membutuhkan fa'il, fi'il majhul membutuhkan naibul fa'il. Nah, itu pasangan-pasangannya. Nah, sekarang kita ada mubtada. Mubtada pasangannya adalah khobar. Berarti ketika sudah menemukan mubtada, maka kita harus mencari khobarnya. Di manakah khobarnya? Nah, ingat, khobar itu bisa pertama isim yang pantas dibaca rafa, idopah yang pantas dibaca rafa, jumlah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dan yang terakhir dia yang pantas adalah sibuh jumlah baik jar majrur maupun dzarab. Maka ketika mencari khabar ini harus kita urutkan. Pertama cari dulu isim yang pantas dibaca rafa adalah isim. Isim apa? Isim dhamir. Huwa adalah isim dhamir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, huwa adalah bagian dari mereka. Artinya bagian dari isim dhamir. Nah, isim dhamir itu dia mabni. Dia tidak mengalami perubahan. Tapi dia menerima i'rab. Dalam artian i'rabnya adalah muqaddarah. I'rabnya di kira-kira sesuai dengan kedudukannya. Makanya dalam istilah kita mencari khabar itu kita menggunakan istilah isim yang pantas dibaca rafa. Bukan hanya isim yang rafa, tetapi isim yang memang pantas dibaca rafa walaupun dia secara zahir tidak terlihat rafa'nya. Seperti huwa ini dia terlihat tidak rafa. Dia terlihat seperti nasab karena jelas ujungnya wa, bunyinya fathah. Tetapi dia adalah isim dhamir.
Isim dhamir itu mabni, di mana i'rabnya adalah muqaddarah. Diperkirakan sesuai dengan kedudukannya. Maka kita ini sedang mencari khabar dari mubtada al-i'rabu. Maka kata yang paling dekat di depannya adalah isim dhamir. Karena isim dhamir ini mabni, maka dia bisa menerima i'rab rafa, hanya saja dia muqaddarah. Dikira-kira dia tidak kelihatan, tapi dia bisa menerima i'rab rafa. Maka huwa ini bisa menjadi khabar. Apakah benar? Nanti kita akan lihat. Nah, secara kaidah sudah benar. Al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa adalah, nah, cuman menjadi apakah kata setelahnya? Nah, ini kan dia belum selesai. Nah, menjadi apakah kata setelahnya? Karena ini ada titik dua, ada yang mengatakan dia ini bisa menjadi badal. Nah, sehingga ketika diterjemahkan al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa adalah dia, yaitu taghyiru awakhiril, yaitu perubahan akhir-akhir kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, taghyiru awakhiril kalimi, dia bisa menjadi khabar kembali. Khabar dari mana? Khabar dari huwa. Nah, huwa ini selain menjadi khabar dari al-i'rabu sementara tadi, berarti dia juga bisa menjadi mubtada baru lagi yang membutuhkan khabar. Mana khabarnya? Taghyiru. Taghyiru. Taghyiru ini isim fi'il apa huruf? Nah, dia isim. Kenapa dia isim? Sedangkan dia diawali oleh ta, di mana ta itu adalah salah satu di antara huruf mudhari'ah menjadi penanda fi'il mudhari'. Nah, memang benar ta itu adalah salah satu di antara penanda fi'il mudhari' atau huruf mudhari'ah, tetapi tidak semua ta adalah penanda fi'il mudhari'. Salah satunya ta yang ada dalam kata taghyir ini. Taghyiru, kenapa dia ini tidak merupakan fi'il mudhari'? Nah, karena dia ada wazannya, yaitu taf'ilun. Yaitu wazan isim masdar. Nah, taf'ilun, af'ala yaf'ilu, taf'ilun. Salah satu masdarnya, karena dia memiliki 3 masdar ini. Nah, maka karena dia sudah plek ketiplek seperti wazan ini, taghyiru, taf'ilun, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai fi'il mudhari', tetapi dia mengikuti wazan masdar taf'ilun sehingga dia menjadi isim taghyiru. Lalu kenapa dia tidak dibaca sempurna? Sedangkan dia tidak ada al. Kalau ada al kan dia bisa dibaca at-taghyiru, tapi dia tidak ada al. Tapi kok dibaca taghyiru? Nah, karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf dari mana idhofahnya? Idhofahnya adalah mana mudhaf ilaihnya adalah? Mudhaf ilaihnya adalah awakhiri. Awakhiri, kenapa dia tidak sempurna lagi? Karena dia menjadi mudhaf lagi. Nah, mudhaf ilaih bisa menjadi mudhaf lagi sebagaimana dalam kaidah yang kita sebutkan. Mudhaf ilaih bisa menjadi
mudhaf dari mudhaf ilaih yang baru lagi. Mana mudhaf ilaih yang baru lagi? Al-kalimi. Al-kalimi adalah mudhaf ilaih dari awakhiri, sehingga taghyiru awakhiril kalimi dia idhofah ada dalam idhofah. Taghyiru awakhiri itu idhofah yang pertama, awakhiril kalimi itu adalah idhofah yang kedua. Sehingga susunan taghyiru awakhiril kalimi ini dia idhofah yang bersusun di tiga, jadi tiga kalimat. Baik ke taghyiru tadi. Taghyiru ini dia, taghyiru awakhiril kalimi ini dia menjadi khabar dari huwa. Berarti huwa taghyiru awakhiril kalimi ini adalah jumlah. Jumlah. Jumlah ismiyah. Berarti khobar dari al-i'rabu tadi bukan huwa. Walaupun secara kaidah dia bisa huwa, tapi dia lebih tepat bukan huwa. Tetapi khobarnya adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi. Khobarnya adalah jumlah ismiyah setelahnya. Sehingga ketika diterjemahkan al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa, adapun dia itu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kalimat, kata-kata, kalimat-kalimat li ikhtilafil awamili, karena ikhtilafi perbedaan ikhtilafi wazannya ifti'alun, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Kenapa dibaca fi? Karena kemasukan huruf jarli di depannya, sehingga dia disebut isim majrur dan harus dibaca jar. Kenapa dia tidak sempurna lagi? Kenapa tidak ikhtilafin dan kenapa tidak ada alnya? Karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf membutuhkan apa? Mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih. Maka al-awamili dia sudah satu kata yang sempurna. Setelah mudhaf maka menjadi mudhaf ilaih. Ingat, i'rab mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Sehingga al-awamili tidak mungkin dibaca awamila dan tidak mungkin dibaca awamilu. Dia harus dibaca awamili. Kenapa? Karena dia adalah mudhaf ilaih. I'rab mudhaf ilaih harus jar. Ad-dakhilati. Ad-dakhilati menjadi apakah dia? Nah, anggaplah kita belum tahu kan, belum ada garisnya. Ketika kita melihat seperti ini, ad-dakhilati ada dua isim sama-sama ma'rifah, letaknya bergandengan, sebelahan, tidak terpisah oleh apapun, maka asumsi besarnya kata berikutnya menjadi sifat dari kata sebelumnya. Menjadi sifat dari kata sebelumnya, atau dalam istilah nahwu sharaf, dalam istilah nahwu kita kenal dengan na'at dan man'ut. Jadi ketika ada kata yang sama bentuknya, sama isimnya, sama muannasnya. Kok tahu muannas dari mana? Karena awamil ini jamak. Kullu jam'in muannasun. Ingat kaidahnya, semua jamak itu
muannas. Sehingga ad-dakhilati ini juga cocok menjadi na'at atau sifat dari awamili. Nah, jadi ketika ada dua kata bergandengan seperti ini, maka asumsi besarnya dia menjadi na'at dan man'utnya. Tinggal masukkan penerjemahannya, masukkan artinya untuk mendapatkan rasanya, mengecek kebenarannya. Bagaimana caranya? Awamili ad-dakhilati, tambahkan yang tengahnya. Kalau enak, maka kemungkinan besar dia menjadi na'at dan man'ut. Liikhtilafi al-awamili, karena perbedaan awamil ad-dakhilati yang masuk. Nah, kan enak dia, yang masuk alaiha, atasnya, maksudnya atas kalim-kalim tadi, kalimat-kalimat tadi, lafzan, halnya secara lafaz, au takdiran. Nah, lafzan dan takdiran ini menjadi hal dari kalim atau dari ha. Nah, baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, itu i'rabnya atau cara kita mengetahui cara bacanya. Jadi kata Syekh Ibnu Ajur rahimahullah, kita ini sedang membahas i'rab. I'rab itu, kata beliau, adalah berubahnya akhir-akhir kalimat-kalimat karena perbedaan awamil-awamil yang masuk pada kalimat-kalimat tersebut, baik secara lafaz maupun secara takdir. Apa sih secara lafaz maupun secara takdir itu? Secara lafaz, awamilnya ada dalam teks itu, kelihatan. Sebab yang merubah kata-kata itu dibaca ujungnya ai atau u itu, kalau secara lafaz dia ada dalam teks itu, bisa dilihat. Tetapi kalau takdir itu kalau bahasa Indonesia kira-kira. Karena kalau kira-kira berarti secara lafaz dia tidak ada, tetapi secara hakikinya dia ada, cuman dia tidak terlihat di dalam lafaz itu. Nah, seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita akan membaca penjelasannya, syarahnya. Jadi i'rab itu hanya membahas ujung dari kata itu saja. Babu misalnya. Nah, bu itu, itulah i'rab. Ba-nya itu bukan i'rab. Ba-nya itu urusan sharaf. Makanya disebut juga nahwu itu adalah ilmu i'rab. Sebenarnya intinya nahwu itu adalah pada i'rab. Karena nahwu itu urusannya membaca ujung dari kata tersebut. Karena kalau dari awal ke tengah itu bukannya urusan nahwu, bukan urusan i'rab, tetapi urusan sharaf. Nah, al-i'rabi, babul i'rabi. Nah, yang i'rabnya itu kata bunyi bi ujungnya itu. Dia dibaca i'raba atau i'rabu atau i'rabi. Nah, bunyi ba, bi, bu itu di ujung itu, itulah i'rab. Nah, adapun bunyi i'ra, alif, ain, ra itu, nah itu urusannya sharaf. Nah, itu yang pertama. Baik, kita baca syarahnya. Faqauluhu rahimahullahu babun atau babu yajuzu an naqra'ahu birraf'i fanaqulu babu ala annahu khabarun li mubtada'i mahdzufin, atau boleh juga li mubtada'in mahdzufin taqdiruhu hadza babul i'rabi. Ucapan dari Syekh Jurum rahimahullah, faqauluhu rahimahullah, ucapan Syekh Jurum rahimahullah, babu. Nah, ucapan di sini kan ada awal bab tadi kan kita membacanya babul i'rabi. Nah,
kata babul i'rabi itu menurut Dr. Aiman dalam syarah kitabnya ini, ya juzu bolehlah apa an naqra'ahu birraf'i. Kita membacanya, naqra'ahu ini membacanya. Kenapa dibaca naqra'a? Kenapa tidak naqra'u? Karena dia dilalui oleh an. An ini adalah penasab bagi fi'il mudhari'. Naqra' itu adalah fi'il mudhari', karena kemasukan penasab maka dia harus dibaca nasab. Maka dia dibaca an naqra'ahu. Tulisan babu tadi bolehlah kita baca birrafi dengan rafa. Fanaqulu, maka kita ucapkan, kita sebutkan babu atau babul i'rabi ala annahu, bahwasanya dia atau karena dia khabarun, kita tempatkan sebagai khabar limubtada'in, terhadap mubtada' mahdzufin yang dihapus. Takdiruhu, adapun takdirnya, hadza babul i'rabi, adapun ini itu babul i'rabi. Nah, kita kan tadi baca di awal babul i'rabi. Boleh, kata Dr. Aiman, kita baca kalimat itu dengan bunyi babul i'rabi. Ketika kita baca kalimat babul i'rabi itu dengan rafa di bunya, berarti kita menempatkan dia sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Berarti dia ini statusnya ketika kita membacanya bu, dia menjadi khabar. Karena dia khabar, kan nggak ada mubtada karena dia judul. Berarti ada mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Takdirnya haza. Nah, inilah yang disebut takdiron tadi. Dia tidak ada di lafaz, tidak ada di teks, tetapi sejatinya ada. Nah, kita kira-kira. Itu yang pertama. Au annahu mubtada'un wal khabaru mahdzufun takdiruhu babul i'rabi sayati au ma ya'ti. Atau kita membacanya rafa, boleh juga kita tempatkan dia sebagai mubtada. Kalau kita menempatkannya ini sebagai mubtada, berarti ada khobar yang dibuang di situ. Nah, khobar yang dibuang itu karena dia tidak ada dalam teks, maka dia disebut takdiron. Apa takdirnya? Bisa saja sayati au mayati. Sehingga ketika dimunculkan babul i'rabi, sayati au mayati. Seperti itu. Dia tidak ada, tapi kita mencari argumen supaya ketemu membacanya. Nah, ini alasan kenapa judul itu kebanyakan dibaca rafa. Karena pertama, dia menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, atau menjadi mubtada dari khabar yang dibuang. Wa yajuzu an naqra'ahu bin nasbi, dan yajuzu boleh pula an naqra'ahu. Boleh apa? Boleh juga kita membacanya bin nasbi dengan nasab. Panaqulu baba. Nah, boleh juga kita membaca babal i'rabi. Nah, walaupun kita baru belajar memang nggak lazim. Bisa memang guru-guru kita mengajarkan babul i'rabi. Tetapi ketika kita sudah belajar dan sudah ketemu argumennya, bisa juga kita baca babal i'rabi. Kalau kita membaca babal i'rabi menjadi apa dia?
ala annahu maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin. Berarti ketika kita membaca dia babal i'rabi, kita menempatkannya menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Berarti ketika dibaca, kita memilih membaca babal i'rabi, berarti kita sedang menempatkan dia sebagai maf'ul bih. Karena kita tempatkan sebagai maf'ul bih itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada fiilnya. Mana fiilnya? Nah, fiilnya tidak terlihat dalam teks. Karena tidak terlihat dalam teks, dia disebut takdiran. Dia tidak ada dalam teks, tetapi ada dalam hakikat yang akan kita munculkan. Apa hakikatnya yang kita munculkan? Boleh terserah apa saja. Boleh kita baca udrus babal i'rabi, bacalah atau pelajarilah bab i'rab, bisa. Atau iqra babal i'rabi, bacalah bab i'rab. Atau ma yashbihu dzalik, atau apa saja, fi'il apa saja yang ingin kita munculkan di situ. Boleh juga kita baca qara'tu babal i'rabi, aku telah membaca akan bab i'rab. Boleh juga, atau apapun yang ingin kita munculkan. Tapi karena dia ini kita sedang, maka memunculkannya dengan fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, itu yang kedua. Berarti kita sudah menemukan dua cara membaca judul. Ingat, setiap judul ini boleh dibaca rafa dan boleh dibaca nasab, sesuai teori yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, Dr. Aiman. Wa yajuzu an naqra'ahu bil jarri. Nah, ini paling nggak lazim ini. Paling nggak lazim. Tapi boleh juga kita membacanya dengan jar. Fa naqulu babi ala annahu ismun majrurun bi harfi jarin mahdhufin. Boleh juga kita baca babil i'rabi. Nah, tapi memang ini paling tidak lazim. Paling tidak lazim. Biasanya hanya dua saja. Kalau tidak mampu ya, baba. Nah, tergantung argumen yang ditimbulkan oleh pembaca. Tapi boleh juga kalau ada yang membaca babil i'rabi. Nah, karena dibaca cer berarti kita harus menimbulkan atau mentakdirkan, membawa sesuatu yang membuat dia boleh dibaca jar. Apa sih sesuatu yang boleh membuat isim itu atau kata itu dibaca jar? Salah satunya huruf jar. Maka ketika kita memilih dia dibaca babil i'rabi, maka harus timbul takdirnya huruf jar yang dihapusnya atau huruf jar yang dihilangkan. Di teks memang tidak ada karena dia judul. Tetapi hakikat ketika kita membaca harus dimunculkan. Maka timbulkan, boleh dia dibaca udrus fi babil i'rabi. Pelajarilah pada bab i'rab. Wa hadzal wajhu al-akhiru jaizun indal kufati mumtani'un indal basrati. Nah, cara membaca yang ketiga ini, yaitu cara membaca dengan jar ini, itu boleh menurut mazhab orang-orang Kufah, dan tidak boleh atau terlarang menurut mazhab Basrah. Nah, dulu diawalkan ketika kita bahas awal-awal pertemuan, kita membahas dua mazhab besar dalam membaca kitab atau cara membaca teks-teks Arab, atau dua mazhab besar dalam ilmu nahwu dan sharaf. Nah, yaitu mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Dan kedua ini memiliki gaya dan khas membaca yang berbeda. Ada ikhtilaful qiraahnya. Jadi tidak hanya dalam fikih saja. Nah, yang berbeda dan ikhtilaf. Dalam bab nahwu sharaf juga ada ikhtilaful qiraah. Beda cara
membaca. Termasuk dalam membaca judul. Dalam membaca judul kita boleh membaca babu dan baba. Baik dalam mazhab Basrah maupun mazhab Kufah sama-sama membolehkan membaca dengan bunyi rafa dan nasab. Tergantung argumen yang ingin kita timbulkan. Nah, yang menjadi perbedaan pendapatnya ketika membaca jer, ketika judul babil i'rab. Menurut mazhab Kufah boleh dibaca jer, tetapi menurut mazhab Basrah dia tidak boleh dibaca jer. Nah, dan itulah sebabnya kita jarang mendengar orang tiba-tiba ujuk-ujuk membaca jer babil i'rabi. Nah, Dr. Aiman ini pintarnya beliau. Nah, ini canggihnya Dr. Aiman menjelaskan kepada kita tentang i'rab. Secara tidak langsung beliau sudah mengatakan kepada kita, itulah i'rab. Itulah i'rab. Berubahnya bunyi babu, baba, babi. Itulah i'rab, kata beliau. Walaupun beliau tidak secara langsung mengatakan i'rab itu gini, tapi beliau dalam penjelasan ini sedang memberikan kita wadah untuk berpikir, oh itu loh i'rab. I'rab itu bunyi ba, bunyi bu, bunyi bi yang berubah sesuai dengan keadaan itu namanya i'rab. Nah, ini cara beliau menjelaskan, cara beliau menerangkan kepada kita. Jadi menambah faedah dan memberikan kita wadah untuk meluaskan analisa. Jadi beliau menambahkan faedah 3 kepada kita. Pertama, judul itu boleh dibaca rafa. Ketika dibaca rafa, berarti kita sedang menempatkan dia sebagai khabar dari mubtada yang dibuang atau mubtada dari khabar yang dibuang. Pada yang kedua, beliau menyampaikan judul itu boleh dibaca nasab. Boleh dibaca nasab. Kalau kita menempatkannya sebagai nasab, berarti kita tempatkan dia sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Yang ketiga, judul itu boleh dibaca jer, walaupun kebolehannya hanya menurut mazhab Kufah. Sedangkan menurut mazhab Basrah tidak boleh. Ingat faedah yang ditambahkan oleh pensyarah kitab ini Dr. Aiman. Tetapi di dalam faedah ini beliau ingin kita meluaskan analisa, meluaskan pemikiran bahwa beliau sedang menjelaskan kepada kita, itu loh i'rab. I'rab itu kamu baca dia babu, kamu membaca dia baba, atau kamu membaca dia babi. Nah, itulah i'rab sesuai dengan kedudukan yang kamu pilih. Perubahan-perubahan dari kedudukan-kedudukan yang kamu pilih itu, itulah i'rab. Itulah i'rab. Itulah yang menjadi titik tekan dalam bab ini. Nah, jadi beliau tidak perlu menjelaskan, oh gini, enggak. Beliau menambahkan faedah, tetapi memberikan keluasan kepada kita untuk menganalisa sendiri penjelasan beliau. Dan inilah ciri penulis itu, penulis yang hebat, penulis yang pintar. Jadi penulis yang pintar itu salah satunya tulisannya ringkas, tetapi bisa memberikan pemahaman yang luas kepada pembaca. Tulisan tak usah panjang, tetapi singkat, padat, pemahaman pembaca itu bisa main nalar sendiri. Itu penulis yang hebat. Sama orang kan kalau berbicara gitu juga sebenarnya. Bicara itu tidak perlu panjang lebar, tetapi singkat, padat, pendengar bisa memahami yang luas, itu baru bagus. Daripada bicara panjang kali lebar, isinya tidak ada. Sama juga nulis panjang kali lebar, tapi isinya tidak ada. Nah, inilah yang sedang dijelaskan oleh Dr. Aiman kepada kita tentang i'rab. Nah, ini faedah yang kita dapatkan pada malam hari ini, bahwa judul, ingat, judul bisa dibaca 3 model. Dan inilah indahnya kita belajar.
semakin jauh kita belajar mau membaca bagaimanapun kata dalam bahasa Arab itu bebas kita sebenarnya. Yang penting argumen dan teorinya kuat. Nah, jadi kan kalau semakin jauh belajar, jadi kan boleh baca babak, boleh baca babu, boleh baca babi. Yang penting ada argumennya. Oh, saya baca babu. Kenapa kamu baca babu? Ya, karena saya menempatkan dia sebagai mubtada dari khabar yang dibuang, atau khabar dari mubtada dibuang. Boleh juga jadikan sesekali membaca kepada murid-murid, misalnya membaca judul, moro-moro membaca langsung nasab. Orang kan bingung loh, kenapa baca nasab? Ya kan lumrahnya judul biasa kita membacanya sebagai rafa. Tapi sekali kita boleh juga membaca nasab. Kenapa? Karena menyebutnya sebagai maf'ul. Dan ini indahnya bahasa Arab. Nah, indahnya bahasa Arab, kita itu diberikan keluasan, ketambahan kemampuan menganalisa untuk menempatkan satu kata itu banyak kemungkinan. Jadi ketika ketemu satu kata, itu akan banyak kemungkinan bisa kita baca. Dia bisa dibaca babu, bisa dibaca baba, bisa dibaca babi. Tergantung argumen yang ingin kita munculkan. Dan ini tidak ada di dalam bahasa yang lain. Nah, yang menentukan itu bisa karena teori, bisa karena zauk si pembaca, rasa si pembaca. Jadi tidak hanya semata-merta mengandalkan teori, tetapi juga bisa mengandalkan kepekaan dalam diri orang yang membaca. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya zauk. Zauk itu rasa. Jadi setiap orang yang membaca kitab itu, kalau dia sudah memahami teori, dia akan menimbulkan rasanya sendiri-sendiri. Oh, rasa dia di sini sesuai dengan teori yang dia pegang. Kalau dia baru memegang teori bahwa semua judul itu lumrahnya dibaca rafa, dia akan merasa, oh cocoknya dia dibaca rafa. Tetapi kalau dia sudah memegang teori tiga seperti tadi, dia akan rasanya akan lebih dalam lagi. Oh, ternyata cocok di sini, cocok di sini, cocok di sini. Nah, semakin jauh kita belajar, rasa itu akan semakin diasah, akan semakin menimbulkan kepekaan. Dan inilah Bapak Ibu manfaatnya kita, salah satu dan di antara banyaknya manfaat belajar bahasa Arab. Selain bahasa Arab itu mencerdaskan, membuat orang yang belajarnya tambah pintar, dia juga bisa membuat orang yang belajarnya tambah peka, tambah mampu merasakan. Kenapa? Karena selain membaca itu mengoperasikan teori, dia juga mengoperasikan rasa dalam menempatkan kata-kata itu bunyinya a, i atau u. Dan ini saya kira tidak ada di bahasa yang lain. Hanya ada di bahasa Arab. Nah, ini. Jadi makanya ada, kita pernah menjumpai, saya lupa di postingan siapa, orang yang belajar bahasa Arab itu terbukti lebih lama atau lebih susah untuk kukunya, dan kecerdasannya katanya bisa meningkat. Ya mungkin salah satunya karena ini. Memang ketika bertemu kata itu kita membangun banyak teori, sehingga ketemu satu persatu kata itu dibaca a, i atau u, seperti itu. Nah, jadi inilah yang kita bahas pada malam hari ini tentang i'rab. Nah, kita baru sampai membahas kata babul i'rabi. Jadi selanjutnya kita lanjutkan untuk untuk melanjutkan tentang pengertian i'rab atau i'rab lebih dalam. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Tidak usah terlalu panjang, terlalu lama, yang penting sedikit tapi bisa dipahami, itu lebih baik daripada mengejar selesai tapi tidak banyak yang bisa kita ambil faedahnya. Saya kira cukup 3 faedah itu dan satu penalaran dari
pensarah yaitu Dr. Aiman kepada kita. Saya kira cukup nggih. Karena saya masih ada agenda berikutnya. Baik, insyaallah nanti rekamannya kami kirimkan lewat YouTube. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa lewat WA, insyaallah kami sedia untuk selalu membalas pertanyaan-pertanyaan jenengan. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.